Anda kembali bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa, sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dilanjutkan hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan reporter Priscilla Dauhan serta juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Priscilla, saksi dari mana sajakah yang akan atau yang dihadirkan pada sidang kali ini? Iya, Eliza, dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, pada hari ini Majelis Hakim mempersilahkan pihak dari kuasa hukum maupun dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada terakhir kalinya. Dan saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum ada 2 orang rencananya, dan pada saat ini di sidang yang telah dimulai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, saksi yang dihadirkan adalah pakar hukum pidana Universitas Islam Yogyakarta Dr. Muzakir. Dan dalam persidangan yang sudah berlangsung sekitar 60 menit ini, memang saksi Muzakir telah menyampaikan lebih dahulu mengenai pasal 338 dan pasal 339 KUHP mengenai pembunuhan. Dan ia menegaskan bahwa pasal yang dikenakan untuk Jessica itu tidak kuat, yakni dengan dikenakan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. Dan oleh karena itulah ia menyampaikan bahwa pasal 340 itu tidak tepat dikenakan untuk Jessica Kumala Wongso. Dan memang pada persidangan sebelumnya juga ahli hukum pidana Universitas Brawijaya Profesor Masrudin Rubai dan juga konsultan toksiologi forensik asal Australia Richard Byron Collins juga menyatakan hal yang serupa. Kedua saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica ini mengatakan bahwa dari sisi hukum pidana dikatakan bahwa unsur pembunuhan berencana memang tidak tepat dikenakan kepada Jessica. Dan sementara dari sisi toksiologi saksi menegaskan bahwa sianida sebesar 0,25 mg tersebut bisa ditemukan di lambung Mirna itu karena usai kematian ataupun pasca kematian Mirna, yakni 70 menit setelah Mirna tewas. Dan memang Eliza, persidangan ini masih akan terus berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni rencananya 3 orang saksi yang merupakan rekan Jessica selama berada di Australia. Namun kita masih menunggu sidang itu masih berlanjut hingga sore hari nanti. Dan kemudian pada tanggal 28 esok, tepatnya pada hari Rabu esok, juga sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dan Eliza dan juga pemirsa, memang sebelumnya saksi ahli toksiologi asal Australia Michael Robertson juga meragukan hasil laboratorium berupa cairan dalam tubuh Wayan Mirna Salihin mengandung sianida. Menurut Michael, tidak ada bukti secara toksiologi bahwa sianida masuk melalui mulut Mirna. Dalam sidang lanjutan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, saksi ahli toksiologi asal Australia Michael Robertson mengungkapkan keraguan terhadap dugaan adanya racun sianida dalam tubuh Mirna. Menurut Michael, jika sianida dimasukkan melalui mulut Mirna, seharusnya pada sambal cairan pertama kali diambil dari organ lambung ini sudah dapat diketahui terkandung sianida 100%. Sedangkan barang bukti yang berisi cairan yang diambil 3 hari setelah kematian Mirna diketahui ada 0,2 mg sianida di dalam lambung Mirna. Selain itu, Michael melihat hasil laporan yang menyebutkan tidak ditemukan sianida di organ lain seperti empedu, hati, paru-paru, otak, dan juga jantung. Baik sampel cairan saat di hari yang sama atau 3 hari setelah kematian. Dalam keterangannya, Michael meyakini jika sianida masuk lewat mulut, seharusnya dalam waktu cepat, sianida menyebar ke seluruh organ tubuh khususnya jantung dan juga hati. Penyebab kematian? In this case, there's no evidence from the samples for cyanide to have been ingested. Dalam kasus ini tidak ada bukti dari hasil sampel-sampel yang ada, tidak ada bukti bahwa tentang masuknya sianida melalui mulut. There's no the amount that was ingested was from an experiment that I don't really agree is reliable. Sedangkan jumlah yang disebut itu adalah jumlah yang didapat dari hasil eksperimen atau rekonstruksi yang saya tidak sepakati karena tidak dapat diandalkan. And without a full autopsy where all the tissues and the brain and the heart and everything are examined, dan tanpa dilakukannya otopsi secara
penuh secara lengkap dan menyeluruh di mana organ-organ dan jaringan tubuh diperiksa. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, protes atas sikap JPU yang menerima dokumen dari Darmawan Salihin, ayah kandung Wayan Mirna Salihin. Oto menilai JPU telah melanggar etika persidangan karena berkomunikasi dengan pihak lain saat sidang berlangsung. Oto menyayangkan JPU tidak terlebih dahulu memverifikasi dokumen dari ayah Mirna, namun langsung membacakan isi dokumen itu. Sementara isi dokumen seputar rekam jejak saksi ahli toksikologi Australia, Michael Robertson, dan juga Michael Robertson merupakan saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum Jessica dan bersaksi pada sidang Rabu kemarin. Yes, that's possible if there's formaldehyde or Itu rabis itu, kita akan usut tuntas ini. Karena itu tadi kan dikasih oleh bapaknya Mirna kan memberikan ini kan. Saya tidak tahu bagaimana cara jaksa mau mempercayai dokumen yang tidak dia evaluasi. Tadi ada saksi ini mengatakan bahwa ini diberikan oleh Darmawan Salihin kepada jaksa. Dan jaksa belum memverifikasi ini sudah memasukkan pengadilan. Ini bisa menjadi penghinaan dan fitnah kalau tidak benar. Apalagi ini kan orangnya ini kan nggak jelas dari mana gitu loh. Seharusnya jaksa memverifikasi dulu kebenaran isinya ini. Kenapa bisa dia berhubungan dengan Darmawan Salihin di persidangan? Ini kan pelanggaran. Untuk sementara demikian Eliza dapat saya sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio, Eliza. Baik, terima kasih Prisky Laudauhan dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.